Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Syekh al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, wa khususan manggat tiang sepah disebataken. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Addamu al-khariju minar rahimi. Addamu utawi geti, al-khariju kang metu apa si addam, minar rahimi saking rahim. Ingkana lamunan ana apa khurujuhu, apa metuwe addam geti mau. Bila illatin kelawan tanpa penyakit, tanpa sebab sakit. Bal jibillatin balik karena kewatekan atau kelumrahan. Ai taqtadihi tegese kang nekaaken apa si Adam, atau taqtadihi kang nekaaken hi ing Adam apa attiba'u apa kewatekan. As-salimatu kang selamat, fahuwa mangka utawi dam darah mau iku damu haidin, iku diarani geti haid. Jadi darah yang keluar, adamu al-kharij minar rahim, ya. Darah yang keluar dari rahim. Rahim itu peranakan, ya. Jadi peranakan namanya rahim. Makanya dalam bahasa itu diucapkan silatur rahim, ya, artinya menyambung persaudaraan, ya. Atau juga bisa diucapkan dengan silaturrahmi. Berarti rahmi itu artinya kasih sayang, menyambung kasih sayang. Jadi kalau silaturrahim berarti menyambung persaudaraan. Nah, bako silaturrahimi menyambung kasih sayang. Ada lagi dalam lughat itu bisa diucapkan dengan silaturrahim, ya. Nah, darah yang keluar dari rahim, kalau memang keluarnya itu bukan karena ilat, bukan karena penyakit, ya, bukan karena penyakit, akan tetapi merupakan kebiasaan. Jadi perwatakan atau keumuman yang mana bahwasannya pancen bagi orang yang dalam kondisi normal, ya, maka itu akan mengeluarkan darah,
ya, maka akan mengeluarkan darah. Maka darah itu disebut dengan darah haid, ya. Jadi makanya darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim, ya. Makanya ketika orang itu rahimnya diangkat, ya maka dia nggak akan keluar darah, tidak akan haid, ya. Jadi misalkan sedari kecilnya karena sesuatu diangkat, ya, diangkat, ya maka dia tidak akan haid karena darah itu ya keluarnya dari rahim, ya. Atau misalkan orang yang rahimnya diangkat, ya, nah itu juga tidak akan keluar darah, ya, tidak akan keluar darah haid, ya. Jadi darah haid itu keluarnya dari rahim. Nah, itu itu yang pertama. Wahwa utawi haid iku syai'un, iku sesuatu, ya. Syai'un iku sesuatu. Kataba kang wis netepaken hu ing syai'un sapa Allahu Gusti Allah taala. Sapa Allahu taala Gusti Allah taala ala banati Adam ing atase pira-pira anak perempuane Adam, ya, anak perempuane Nabi Adam. Kama jaat kaya oleh teka bihi kelawan ma apa as-sunnatu apa sunnah Rasul asyarifatu kang mulia sebagaimana dijelaskan dalam sunnah Rasul. Jadi yang namanya haid itu adalah sesuatu ketetapan dari Allah Ta'ala kepada anak perempuannya Adam. Anak perempuan lah, ya. Jadi wong wadon yo pasti mengalami haid, ya. Walaupun ada pengecualian, ya, kayak Sayyidah Fatimah, ya. Jadi Sayyidah Fatimah itu tidak haid, ya. Jadi Sayyidah Fatimah itu tidak haid. Maka perempuan yang paling banyak ibadahnya itu ya Sayyidah Fatimah karena beliau itu tidak haid, bukan begitu. Bukan berarti tidak normal, normal sih normal, ya. Ada orang itu ketika tidak haid, ya ternyata dia udah tidak normal kan begitu. Karena rahimnya itu sudah nggak ada kan begitu. Rahimnya diangkat, ya maka tidak akan haid, ya. Wahwa utawi haid fil lughati ing dalam menurut bahasa. Jadi haid itu secara bahasa as-sayalanu iku mengalir, ya. Jadi haid itu menurut bahasanya adalah mengalir, ya. Jadi sesuatu yang mengalir itu disebut dengan haid secara bahasa, ya. Jadi dalam pengertian ilmu itu ada istilahnya itu ada secara bahasa, ya, ada secara istilah dalam ilmu tersebut, ya. Nanti pengertiannya akan berbeda, ya. Sama, ya. Jadi ketika misalkan secara bahasa bahwasanya ziarah itu adalah ya berkunjung, kan begitu. Ziarah itu ya berkunjung. Maka kemanapun ketika kita melakukan kunjungan, ya maka itu disebut dengan ziarah, ya. Nah, betul, ya. Nah, makanya berkunjung ya ziarah, ya. Nah, ketika misalkan ziarah kubur, ya berarti mengunjungi kuburan, ya. Sama ketika misalkan haul, ya. Haul itu apa sih?
Haul itu pengulangan. Pengulangan 1 tahun. Itu namanya haul. Ya. Kalau pengulangannya kanggo wong urip, arane ulang tahun. Haulnya itu arane ulang tahun. Bukan begitu ya. Tapi ketika misalkan kanggo ngulangi ning kematian, ya lumrah dikatakan haul. Nah, haul semacam itu. Ya. Haul kematian, ya. Ya, haul kematian. Ya, jadi ada bahasa itu namanya adalah lil ghalabah, mengandung arti lil ghalabah, mengalahkan bahasa-bahasa yang lain. Bukan begitu, Kang Us, ya. Jadi ketika kita menyebut kata-kata haul misalkan, ya, maka itu yang dimaksud adalah haul tentang kematian. Ketika kita menyebut bahasa ziarah, ya maka yang dimaksud itu adalah ziarah kubur. Nah, itu adalah namanya lil ghalabah. Ada itu dalam ilmu nahwu faidahnya bahwasanya al itu salah satunya adalah lil ghalabah, kan begitu. Jadi misalkan kita mengucapkan Al-Ghazali, kan begitu. Ya, yang dimaksud dengan Al-Ghazali itu adalah Muhammad bin Muhammad, kan begitu. Yang dimaksud adalah Al-Ghazali. Nah, ketika kita mengatakan Al-Jailani, ya Al-Jailani, ya maka yang kita maksud itu adalah Syekh Abdul Qadir, ya. Walaupun Al-Jailani itu kan Jailan itu kan nama daerah. Ulama di daerah situ juga banyak, bukan begitu. Ya. Ketika misalkan kita mengatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya maksudnya ya Syekh Nawawi. Ketika ngomong Al-Bantani, ya maka yang dimaksud itu adalah Syekh Nawawi. Yuqalu diucapakan hado, mengalir, ya. Opo alwadi, opo jurang utawa lembah, ya. Jadi yang diapit 2 gunung itu namanya lembah, ya. Diapit 2 gunung atau sesuatu yang diapit oleh perbukitan itu bisa dikatakan dengan disebut dengan lembah, ya. Idza sala, ya, nalikane mengalir, ya, opo si wadi, ya. Jadi hado alwadi, hado itu maksudnya head, ya. Maksudnya head itu adalah mengalir, opo alwadi, opo lembah. Idza salah, ketika di situ pancen mengalir airnya. Itu istilah bahasa, ya. Jadi istilah bahasa. Wa fi syar'i, lan ing dalem syara', ya. Syara' itu adalah aturan agama, ya. Syar'un maksudnya syara' itu adalah aturan-aturan agama. Jadi yang namanya syara' itu atau syariat itu adalah aturan-aturan agama, namanya syariat. Jadi kalau agamanya ad-din itu artinya tuntunan atau arti ajaran. Nah, isi daripada ajaran itu, ya, namanya syara' atau syariat. Isinya adalah aturan-aturan. Nah, jadi syariat itu adalah aturan-aturan dalam beragama, ya. Sebab kita menjalankan agama itu harus sesuai dengan aturan-aturan, ya. Kalau menjalankan agama tidak sesuai dengan aturan-aturan, ya salah, ya. Jadi menjalankan agama itu harus berdasarkan aturan-aturan. Nah, bagaimana supaya kita tahu aturan-aturan tersebut? Yo, kita harus mencari tahu. Makanya kita disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk ngaji, kan begitu, ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ketika orang itu dikehendaki sebagai orang yang baik, maka Allah itu akan memberikan pemahaman kepada dia tentang masalah agama, ya. Artinya tentang aturan-aturan
agama. Ya, jadi dimulai dari paham dulu, dimulai dari tahu dulu, kan begitu. Baru kemudian dia menjalankan. Ya, jadi kalau menjalankan sesuatu tanpa pengetahuan, yo kayak dermaning. Ya, kayak dermaning. Jadi itu bahwasanya tujuan daripada kita mengaji ini yaitu ya dalam rangka kita memahami aturan-aturan agama, ya itu tujuannya, ya. Tapi niatnya, ya artinya niat, ya tujuan yang paling utamanya lagi, ya itu bukan hanya sekedar kita memahami agama, ya. Tapi tujuan yang paling utamanya lagi adalah kita beribadah, ya. Jadi ngaji itu kita niati dengan niat ibadah. Artinya apa? Artinya paham atau tidak paham, ngerti atau tidak ngerti, ketika kita mendatangi majelis pengajian, majelis ilmu, maka di situ kita sudah mendapatkan kebaikan. Ya, ono numang Mbak Im. Ya, jadi wis paham atau beli paham, asal gelem kumpul, berarti kita sudah berada di Raudhatul Jannah. Ya, sebagaimana kata Rasulullah bahwasanya majelis ilmu itu ya termasuk perkebunan sorga. Ya, jadi ini paham atau tidak paham. Syukur-syukur paham, ya, syukur-syukur paham. Jadi ketika tidak paham pun, yaitu kita sudah mengikuti anjuran daripada Rasulullah, dan kita berharap, ya, berharap apa? Berharap tentang apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahwasanya bagi orang-orang yang mati dalam kondisi masih menuntut ilmu, maka jaminannya dia akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mati syahid, ya, syahid akhirat. Jadi itu yang pertama tujuannya, yaitu ibadah itu. Nah, syukur-syukur kita memahami atau menghilangkan kebodohan, ya. Jadi duduk sekedar hanya sekedar menghilangkan kebodohan baik. Nah, pokok tujuannya hanya sekedar menghilangkan kebodohan, kok wis ngerti kabeh, ya beli ngaji tadi, paham ini wis ngerti, ya kan begitu, ya. Apa maning kegawa kenang ngerasa, ya ngerasa wis bisa, akhirnya ya beli gelem ngaji, ya. No, padahal tujuan daripada ngaji itu yang utama itu, ya adalah beribadah, ya, untuk mengikuti apa-apa yang diinformasikan, yang disampaikan oleh Rasulullah. Pulane bagian Imam Syafi'i mas wis pinter kan tetap ngaji juga, ya, menimba ilmu juga, ya. Karena dalam menimba ilmu itu kita ini, ya, yang pertama paham, kan begitu. Yang kedua kemudian di samping paham kita juga bisa menyampaikan, itu kan dalam rangkaian pembelajaran, ya. Sebab bisa saja kita ini paham, tapi kan gue nyampe akhirnya masih dorong bisa, ya akhirnya perlu kita belajar lagi. Nah, secara istilah-istilah syariat, secara istilah-istilah aturan agama, bahwasanya yang dinamakan dengan haid, damun, ya, iku darah. Ya, jadi haid itu damun, iku darah geti, yakhruju kang metu opo si Adam ba'da bulughil mar'ati sakwise balege wong wadon, ya, min aqsa rahimiha, metuwe sendi min aqsa rahimiha, saking pol-polane atau pungkasane rahime mar'ah, rahime wong wadon, ya, disurutin kelawan pira-pira syarat makrufatin kang diweruhi. Nanti syarat-syaratnya dijelaskan, ya, bahwasanya yang namanya darah haid itu yang bagaimana. Tapi yang jelas bahwasanya darah haid itu adalah darah yang keluar setelah perempuan itu baligh, ya. Artinya baligh itu begini,
Jadi keluarnya darah haid itu merupakan salah satu tanda bagi seorang perempuan bahwasanya dia itu sudah balik, dengan catatan keluarnya ini di usia 9 tahun, ya, 9 tahun Hijriah, ya, 9 tahun Hijriah secara perhitungan Komariah, ya. Jadi 9 tahunnya itu bukan hitungan Masehi, tapi hitungan Komariah. Makanya kita kembali dulu, ya, bahwasannya kita harus tahu dulu tentang alamat-alamatnya orang yang sudah balik, ya. Artinya orang yang sudah balik itu berarti dia itu sudah terkena kewajiban untuk menjalankan aturan-aturan agama, apakah itu sifatnya perintah ataupun sifatnya larangan, ya. Nah, itu sudah terkena kewajiban, ya. Ketika dia melakukan, dia mendapatkan pahala. Ketika dia tidak melakukan, dia mendapatkan sanksi, ya. Nah, itu dimulai dari kapan? Dimulai dari balik, ya. Dimulai dari balik, ya. Makanya ada kata-kata yajibu alal mukallafi, ya, wajib bagi mukallaf, ya. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang terkena aturan-aturan agama, itu namanya mukallaf, ya. Jadi orang yang terkena aturan-aturan agama itu adalah disebut dengan mukallaf, ya. Mukallaf itu adalah siji akil, akil itu apa? Berakal, ya. Yang kedua adalah balik, ya. Itu disebut dengan mukallaf, ya. Jadi misalkan wis balik tapi tidak berakal, ya, artinya tidak berakal itu edan, ya, maka dia tidak terkena aturan-aturan agama, ya. Atau dia berakal tapi belum balik, ya, maka dia juga belum terkena aturan-aturan agama. Jadi orang yang terkena aturan-aturan agama itu disebut dengan mukallaf, ya. Nah, mukallaf itu apa? Mukallaf itu terdiri dari dua hal. Yang pertama akil, yaitu berakal. Yang kedua adalah balik, kan begitu. Jadi kalau salah satunya nggak ada, ya dia tidak termasuk mukallaf, tidak terkena aturan-aturan dalam menjalankan agama. Ketika salah satunya tidak ada, jadi kedua ini harus ada, akil dan balik. Nah, kemudian alamat-alamatnya balik itu ada 3, ya. Jadi alamatul bulugh salah satun, ya. Jadi alamat-alamat atau tanda-tandanya seseorang itu sudah balik iku ana telu, ya. Yang pertama yang pertama adalah tamamu khamsa asyarota fi dzakari wal unsa, ya, yaitu sempurnanya, ya, sempurnanya umur 15 tahun bagi orang laki-laki dan orang perempuan. Jadi hitungan sempurna 15 tahun ini itu berdasarkan hitungan Hijriah, ya, berdasarkan hitungan Komariah, ya, bukan berdasarkan hitungan Masehi. Berarti yo 15 tahun lamunan Masehi kekurang, ya. Sebab yang namanya hitungan Komariah itu lebih cepat, ya, lebih cepat, lebih sedikit daripada hitungan Syamsiah, daripada hitungan Masehi, ya. Jadi yang pertama itu, ya, sempurna umur 15 tahun, ya. Sempurna umur. Jadi begini, ya. Bos pokoknya sih ketika usianya itu sudah 15 tahun, ya, itu wis dipastikan dia balik, ya, walaupun misalkan dia belum keluar mani, belum, ya, atau belum haid misalkan, ya, tapi usianya itu sudah 15 tahun, maka dia sudah balik, ya. Nah, yang kedua alamatnya itu adalah
wal ihtilam, ya, mengeluarkan sperma, ya, atau mengeluarkan air mani, ya. Jadi mengeluarkan air mani baik secara apa sih dalam kondisi turu, ya, atau pokoknya sih dalam kondisi tangi, ya, atau dalam kondisi apapun dia mengeluarkan mani. Nah, ini keluarnya mani ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, ya. Jadi laki-laki ketika sudah keluar mani, perempuan ketika sudah keluar mani, litis isinina, dan dia usianya itu sudah 9 tahun, keluar maninya, ya, itu dalam usia 9 tahun, maka dia sudah balik, ya. Berarti, ya, kalau keluar maninya itu di bawah usia 9 tahun, ya, 8 tahun utawa 7 tahun, berarti dia belum balik walaupun sudah mengeluarkan mani, ya. Karena apa? Karena ada apa sih ketentuan, ya, bahwasanya keluar maninya itu adalah litis sinina ketika dia berusia 9 tahun, ya. Jadi misalkan baru 8 tahun keluar mani, ya, baik laki-laki atau perempuan, maka dia belum masuk kategori dia balik, ya. Jadi keluar mani itu ketika sudah mencapai usia 9 tahun secara hitungan tahun apa? Tahun Komariah atau tahun Hijriah, ya. Jadi beli nunggu umur 15 tahun maning, ya. Jadi misalkan umur 9 tahun, ya. Kemudian wis mengeluarkan mani baik laki-laki ataupun perempuan sudah balik, ya. Sudah balik, ya. Misalkan umurnya 10 tahun wis keluar mani, ya wis balik, ya. Jadi pokoknya, ya, tidak menunggu 15 tahun lagi, ketika dia sudah ikhtilam, sudah mengeluarkan mani, maka dia sudah balik, ya. Itu. Kemudian alamat yang ketiga itu adalah wal haid, yaitu haid, keluarnya darah haid. Nah, ini merupakan alamat yang khusus bagi perempuan. Wal haid fil unsa, dengan catatan keluar darahnya tadi itu adalah litis isinina ketika dia berusia 9 tahun, ya. Jadi kalau usianya masih belum 9 tahun, 8 tahun misalkan, ya, 8 tahun atau 7 tahun perempuan keluar darah, ya maka itu bukan darah haid, ya. Paham, ya? Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar ketika perempuan itu berusia 9 tahun. Baru ini namanya darah haid, dan ini merupakan alamat balik, ya. Jadi ketika misalkan keluar umur 8 tahun, umur 7 tahun, ya, keluar darah, ya maka itu bukan darah haid, ya. Bisa paham, ya? Nah, keluarnya darah haid sebagai alamat baliknya seorang perempuan ini, yaitu sebetulnya tidak berdasarkan kuduk pas, ya. Artinya ada jeda waktu 16 hari. Maksudnya jeda waktu 16 hari itu, misalkan 9 tahunnya itu kurang 16 hari. Paham, ya? Kurang 16 hari, ya. Nah, dihitung-hitung lah kinki metu geti, ya. Tapi setelah tak hitung-hitung je, nok je, perangso 9 tahun itu kurang 10 dina aja misalkan, ya. Atau maksimalnya kurang 16 hari. Nah, maka itu, ya, sudah masuk darah haid, ya. Paham, ya? Tapi lamun kekurangannya itu lebih dari 16 hari, wajenok ya sangang tahunnya setelah dihitung-hitung, ya, secara tahun Komariah, secara Hijriah itu sebulan maning, ya, 1 bulan lagi. Nah, maka itu bukan darah haid, ya. Tapi kalau kekurangannya itu dibatasi, kata Syekh Nawawi, ya, Al-Bantani dalam
syarah Kasyifatus Saja itu, ya. Jadi ketika misalkan kurang 9 tahunnya itu kurang 16 hari, ya, nah, itu sudah masuk darah haid, ya. Berarti 16 hari, ya 15 hari sudah masuk. Ya, 14 hari sudah masuk. Tapi kalau kurangnya itu di atas 16 hari, ya 17 hari atau kurang 18, kurang 20 dina, ya. Nah, itu tidak dinamakan darah haid. Artinya darah yang keluarnya itu bukan darah haid, ya. Ini darah penyakit, ya. Darah penyakit. Jadi itu, ya. Jadi dipahami dulu bahwasanya ada aturannya, ya. Enggak. Iya. Ya. Sekarang kan bisa dikonfirmasi melalui Google kan bisa. Ya. 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 Ya kalau Komaria itu ya berarti mulai asar lah. Kan begitu. Nah, sekarang kan bisa dikonfirmasi melalui Google, artinya ketika lahirnya tahun pira, bulan pira. Nah, maka non? Ya, makanya kan kalau detail itu kan ketika menemukan pancen sesuatu ini ninggangi ngepasi, ya. Nah, cuman kan kadang-kadang sesuatu yang ngepasi itu sangat jarang loh. Paling-paling kita ini penghitungannya itu pasti ada selisih kan begitu. Ya. Jadi kewajibannya begitu, ya. Artinya makanya kepada anak-anak kita itu, ya, ketika anak kita itu ya sudah umur 7 tahun, ya, sudah 7 tahun, itu fardu kifayah, ya. Fardu kifayah itu bagi siapa? Ya bagi orang tuanya, bisa saja bapaknya, bisa saja ibunya, bisa saja kakaknya, ya kudu anu kang mewakili, ya. Ketika sudah berusia 7 tahun. Mewakili apa? Mewakili mengkasih pendidikan. Ya, lamunan wudu yo, kang kira-kira wuduwe diajari, ya salate diajari, wis mulai disurung-surung dan sudah ada penekanan. Ya, maksudnya penekanan itu lamunan istilah kok beli salat, ya kok jajane tak kurangi. Kan begitu. Penekanan secara halus itu sudah menjadi fardu kifayah, ya, ketika umur 7 tahun. Nah, kalau sebelum 7 tahun masih sunnah, Angus, ya. Artinya sunnah bagi orang tuanya untuk memberikan pendidikan. Tapi kalau sudah 7 tahun itu sudah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah itu ya harus ada salah satu dari keluarga kita, apakah itu orang tua laki-lakinya, ya, atau orang tua perempuannya, salah satunya saja, ya, atau kakaknya misalkan, ya. Itu yang sudah memberi pendidikan. Nah, kalau usianya itu sudah masuk ke 9 tahun, itu harus ada penekanan lebih keras lagi, ya. Ya misalkan disabet ya disabet, tapi jangan yang melukai konon ya aja kayu ngebuki maling lah menan ya. Artinya harus ada aturan-aturan nih, ya. Jadi dengan tujuan kita mengasih pendidikan supaya apa? Ya supaya nantinya terbiasa, ya. Jadi kalau misalkan tidak dibiasakan, ya maka sulit untuk membiasakan ibadah itu, ya, untuk membiasakan kebiasaan itu sulit, ya. Orang yang ajeg misalkan setelah sholat dia itu tidak bangun, artinya berzikir dulu, ya. Kemudian ya taruhlah maca tasbih, maca tahlil, maca apa, atau maning ditambahi imbui maca Fatihah ping 40, ya. Itu pun harus melalui proses, ya, harus melalui proses. Kalau memang dia tersebut tidak terbiasa, ya sulit juga, ya. Pengennya assalamualaikum telab, ya, gagian nyulat udud terus nyeripit kopi, ya. Tapi kalau sudah terbiasa, ya, maksudnya dilatih, ya, dilatih nafsu itu dilatih, ya, nanti ya kita akan ajeg dulu, ya, ajeg dulu, ya, ajeg. Nah kemudian kita tenang. Itu dari mana? Dari usaha keras kita untuk melakukan.
Nah, setelah kita itu kerja keras, dipaksa melakukan, baru kemudian kita merasakan nyaman, merasakan ringan, merasakan enteng. Ya kalau untuk pemula, ya abot. Ya, apapun bentuk kebaikan itu bagi yang pemula, ya itu memang berat. Nah, pribe supaya enteng, dilawan terus, ya dipaksa terus. Ya, nanti juga kalau sudah terbiasa, maka akan menjadi ringan. No, hukum alamnya kan begitu. Ya, ditambah lagi bukan hanya sekedar kita ini menjalankannya itu karena kita taat, tidak, ya, tapi kita menjalankannya secara keimanan juga, Kang Us. Ya, jadi maksudnya secara keimanan itu bagaimana? Ya ketika kita menjalankan perintah-perintah atau zikiran itu, hati kita ini meyakini bahwasanya yang kita lakukan itu ada nilainya. Pasti ada balasannya sing Gusti Allah. Ya. Sebab orang melakukan kebaikan itu ada kalanya ya dia sudah berbuat baik saja kan begitu ya. Misalkan dikongkoni wong tua ya sekali nurut baik, itu kan begitu. Nah, itu berarti dia baru menjalankan keislaman. Kalau dia sudah menjalankan keislaman dan keimanannya, maka ketika disuruh orang tua itu, maka dia hatinya itu paham bahwasanya wis pasti balasan sing Gusti Allah. Bukan begitu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan bentuknya kebaikan itu pasti ada balasannya sing Gusti Allah. Ya. Nah, itu berarti kita sudah mengimani, ya. Atau kebalikannya, apapun yang kita lakukan bentuknya adalah kejahatan, itu pasti ada balasannya. Ya. Jadi misalkan kita ngelakoni kejahatan, wah kayak si aman jari sirah. Iya kan? Kayak si kita ku aman juga jahat ningkin gila mana kok. Ya. Nah, kita masang lawana kan konon, yo aman jari sirah. Tapi nggak ada kata aman ketika kita melakukan kejahatan. Ya karena apa? Karena sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan itu ada balasan ya Gusti Allah. Bukan berarti seseorang yang kita sakiti yang akan membalas kita, tidak. Ya, no, gitu jangan nuning Pak D, ya Pak D mungkin di males. Diomong juga sakit, di omong apa-apa. Ya, no. Tapi nanti saya pasti ada yang membalas. Kan begitu. Duduk Pak D kabales. Ya. Uang kang lebih gede maning, no, kan begitu, ya, ya jelas, ya, jadi pokoknya begitulah. Jadi berdasarkan keimanan itu, ketika kita mempercayai tentang balasan-balasan yang akan dihadirkan oleh Allah, bahwasanya setiap kebaikan pasti dibalas kebaikan, setiap keburukan pasti dibalas keburukan, ya. Nah itu, jadi kembali lagi bahwasanya pendidikannya begitulah. Ya, nah, jadi kalau memang sudah umur 9 tahun, ya, maka kita kasih pendidikan yang ekstra, ya, yang ekstra. Walahu lan iku tetep kadue mau, ya, walahu lan iku tetep kadue haid, ya, atau darah yang keluar tadi, ya, walahu lan iku tetep kadue haid asma'u utawi pira-pira nama, ya. Jadi bahwasannya darah haid itu memiliki beberapa nama, ya. Al haidu rupane yang paling populer namanya haid, ya, ini paling populer, ya. Jadi darah yang keluar itu disebut dengan kata-kata haid, ya. Haid itu populer, ya. Bahkan haid itu sudah menjadi mu Indonesia, ya. Mu Indonesia itu apa? Bahasa yang dari luar yang diindonesiakan, ya. Jadi mu Indonesia, ya. Kalau mu Arab itu adalah bahasa yang dari luar yang diarabkan, namanya mu Arab, ya. Kayak dini tomat, karena nih kane langka tomat, ya. Jadi bahasa Arabnya apa aja tomat, yo tomat, ya. Oncom bahasa Arabnya apa? Yo tempe, itu kan begitu, mengambil dari bahasa Indonesia. Karena langkung paman oncom asli Arab nggak ada, ya. Itu namanya mu'arab, ya. Bahasa yang dari luar Arab yang
Arabkan. Nah, haid ini adalah mu Indonesia, bahasa yang dari luar Indonesia yang di Indonesiakan. Ya, ya termasuk haid, nifas, ya, termasuk istiqomah itu sudah populer juga, ya kan, namanya. Kemudian istiqomah, ikhtiar, kan begitu. Wal irok, dan juga bisa disebut dengan irok. Wad dohaku, dan juga bisa dinamakan dengan dohak. Wal ikbar, dan juga bisa dinamakan dengan ikbar, ya. Wal i'sor, dan juga bisa dinamakan dengan i'sor. Wat tomsu, dan juga bisa disebut dengan tomsu. Wad dirosu, dan juga bisa dikatakan dengan bahasa ad-diros, ya. Jadi bahasanya macam-macam, tapi wis populer yo head, ya. Populernya itu adalah head, ya. Hari bahasa Indonesia asli apa? Men dah. Mens, ya, menstruati, ya. Oh, bahasa luar juga ya. Bahasa asli Indonesia apa? Apa paman? Bahasa anwai. Baru beli, ya. Jadi mens bahasa luar juga, ya. Non, kotoran yo sungkru orang. Oh iya. Ya sebenarnya sih paham, cuman ngartiakannya ya kita dengan memakai bahasa-bahasa yang impor lah, ya. Iku men yo impor, ya. Haid juga impor. Kola ngendika sopo al imam, yang dimaksud adalah Imam Haromen, ya, atau Imam Juwaini, ya. Imam Haromen ini gurunya Imam Al-Ghazali, ya, gurunya Imam Al-Ghazali. Wasumia, lan diarani opo haid, diarani juga nifasan, ing aran nifas, ya. Jadi bahkan menurut Imam Haromen bahwasanya nifas itu ya sama disebut dengan haid, ya. Li'annahu alaihi sholatu wassalam, alasane kerana sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kola iku ngendika sapa Kanjeng Nabi li Aisyata, maring Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anafisti, ya. Maksudnya anafis niku takon, apakah kamu itu haid, maksudnya sih, ya, apakah kamu itu mengeluarkan darah, ya. Artinya pertanyaannya Kanjeng Nabi duduk ketika Siti Aisyahnya itu setelah melahirkan, tidak, ya, tapi ketika Sayyidah Aisyah mengeluarkan darah itu, kemudian Nabi bertanya, mengatakan anafisti, apakah kamu itu mengeluarkan darah. Berarti yang dimaksud itu adalah apakah kamu itu haid, ya. Ini hujah yang dipakai oleh Imam Haromen bahwasanya nifas ya juga bisa disebut secara istilahnya itu bisa disebut dengan haid juga, ya. Ini tentang nama-nama lain daripada darah yang model demikian, itu namanya banyak, kan begitu. Yang populer adalah haid, ya. Dan juga bisa disebut dengan nifas juga menurut Imam Haromen. Waladzi dene utawi hayawan, ya, yahidu kang head, yang mengeluarkan darah, minal hayawani, saking pira-pira hayawan, ya. Arbaatun iku ana 4, ya, ana patang hayawan yang mengeluarkan darah head, ya. Jadi ini pembahasannya hanya ini hampiran pengetahuan, ya. Wongnya sih pembahasannya ini, ya, pembahasannya itu apa bahas satuan Kang head, ya, hanya sekedar
ya pengetahuan. Ya. Yang pertama adalah almar'atu, perempuan. Ya, ya karena manusia itu ya kategorinya hayawan juga. Ya maksudnya ya hayawan tapi natik yang berakal, bukan begitu ya. Yang berakal, ya berakalnya itu berakal secara sempurna. Manusia itu memiliki akalnya yang sempurna, ya sebab ada juga binatang itu memiliki akal cuman sangat rendah sekali, jauh dari kesempurnaan, ya mulane anak binatang kan bisa diajari kok Angus, ya bukan begitu. Nah, cuman sangat jauh sekali, lamunan sisi kok piranu kan makanya ya. Kalau secara umumnya itu harus 100 cc, ini lamunan kok mau 5 cc, ya. Wadob, ya. Nah, kemudian hena, ya. Hena baru ya. Hena ku kayu kirik ya. Kayu kirik ya. Ya. Wal arnabu lan trewelu atau kelinci, ya. Atau kelinci, ya. Itu juga head. Wal khufas dan lelawa, ya kelelawar, ya. Jadi 4 jenis ini ya yang mengeluarkan darah atau darah head. Wa amma damun nifas, anapun utawi darah nifas, ya adapun darah nifas, fahuwa mangka utawi damun nifas al khoriju iku getikang metu akiba wiladatima, ya sewise ngelahirakene sesuatu, ya tangkodi kang dadi tutup bihi kelawan sebab sesuatu mau, kelawan sebab mau opo al iddatu, opo masa iddah, ya. Jadi yang namanya nifas itu adalah keluarnya darah sehabis melahirkan. Artinya jedahnya itu enggak lama, ya. Jadi begitu keluar sesuatu, ya kita istilahkan sesuatu dulu, ya. Nah, setelah keluar, kemudian baru keluar darah. Nah, ini namanya darah nifas. Yang mana sesuatu yang keluar tadi itu yang menentukan batas-batas waktu iddah itu sudah selesai, ya iddah, ya. Jadi iddahnya orang yang hamil itu adalah apa? Melahirkan. Sebetulnya sih ya duduk melahirkan, mengeluarkan sesuatu. Maksudnya bisa saja dorong rupa bayi. Nah, kan begitu ya. Maksudnya polanya kan di sini bahasanya itu adalah mengeluarkan sesuatu, ya. Jadi iddah itu ketika perempuan itu ya dicerai dalam kondisi hamil, ya, atau misalkan dia itu suaminya meninggal, ya, maka iddahnya itu kan sampai yang ada di perutnya itu keluar, ya, artinya sampai hamilnya itu keluar, apa-apa yang dikandung dalam perutnya itu keluar. Nah, iddahnya itu semacam itu bagi orang yang tadi ya dicerai dalam kondisi hamil, ya, atau suaminya meninggal, ya. Iddahnya itu yaitu setelah keluar ya sesuatu yang ada di perutnya, ya baru boleh nikah lagi, ya baru boleh nikah lagi. Iddahnya semacam itu. Nah, sekian jalamunan wong iku dorong kawin, meteng dingin, anu iddah beli, ya langkung iddah. Ya, yang namanya iddah itu adalah kewajiban yang ada dalam proses pernikahan. Ya, kalau tidak ada proses pernikahan, ya nggak ada iddahnya, bukan begitu. Ya, jadi aneh iddah, aneh kewajiban bagi perempuan, ya, atau iddah yang dimiliki
laki-laki, kewajibannya bagi seorang perempuan itu adalah dalam pernikahan, ya, dalam pernikahan. Kalau yang di luar pernikahan, ya nggak ada idahnya, ya. Jadi wong meteng, ya, tapi durung kawin, durung nikah, ya, meteng, idah beli, yo langku, idah marani sapo. Hari idah itu kan haknya laki-laki, kewajiban bagi seorang perempuan, ya. Segini laki aku langku laki aja, ya, ya berarti dia nggak ada idahnya. Wis otomatis begini, yang namanya idah itu adalah kewajiban yang ada di dalam proses pernikahan yang sah, itu kan begitu, ya. Jadi kalau nggak ada pernikahan, ya walaupun hamil, ya nggak ada idahnya, ya. Jadi nggak ada idahnya. Nah berarti kalau tidak ada idahnya, ketika dia itu dalam posisi hamil, ya, maka boleh langsung dikawinkan, boleh langsung dinikahkan, ya. Jadi beli ngenteni karo sapa bae nikah isi kan bonon, karo kang gelem lah. No, kan konon ya. Ya. Jadi beli usah menunggu proses, kan begitu, ya. Nah, ketika misalkan dalam kondisi hamil, ya, nikah itu kan sah kan begitu ya. Jadi misalkan paman wong beteng dinikahi, kita pikir betengnya ke bapak aja paman, ya. Nah, cuman karena melas, karena apa, karena ini dan itu kan begitu ya. Kemudian dinikah, ya. Nah, ini boleh nggak? Ya boleh, ya. Karena dia tidak terikat dalam pernikahan, makanya nggak ada idahnya, ya. Boleh langsung nikah dengan siapapun, ya. Dengan siapa saja kang gelem ya. Kang menetapi syarat kan begitu, ya. Nah, kemudian setelah nikahnya sah, boleh tidak langsung didohol misalkan, ya. Ya oli, mamanya. Jadi menurut yang asoh ya boleh langsung digauli, ya, langsung didohol boleh, ya. Walaupun nanti ya perbedaan pendapat pasti ada ya. Jadi kalau menurut kaul sohehnya atau kaul asohnya Imam Nawawi boleh langsung didohol, ya, boleh langsung didohol. Nah kalau yang kaul yang mukobil sohehnya atau asohnya ya berarti engko didohole setelah lahiran. Ya bagus ya bagus kang soheh lah, bagus kang langsung didohol. Nah walaupun dalam kitab lain seperti dalam kitab Bughya, nah, itu ada yang mengatakan hukumnya makruh, ya, makruh untuk mendohole, ya. Tapi sing jelas ya pernikahannya tetap sah, ya kan, boleh. Sawaun iku pada wadoat utawi ngetuaken sopo si almar'ah, ya. Wadoat iku nglahiraken utawa ngetuaken sopo si mar'ah hu ing ma, ya. Ngetuaken hayan hale dalam kondisi urip, ya. Jadi walaupun kang metue urip, ya. Au mayitan utawa dalam kondisi mati, ya. Jadi tetap itu dinamakan darah nifas kalau darah yang keluarnya itu setelah sesuatunya itu keluar, baik sesuatunya itu bayi urip, ya, atau bayi meninggal, ya. Kamilan iku sempurna karena anak opoma au nakison utawa kurang sempurna, ya. Baik kang keluar iku sempurna ataupun kurang sempurna atau kekurangan lah, ya. Misalkan kekurangan itu apa? Sikile langgo siji, ya. Atau tangannya langgo siji, ya. Jungure langko misalkan, ya, bolongane baik. Ya, sih baik sempurna ataupun tidak sempurna, ya, tetap nanti dinamakan dengan darah nifas. Wakaza lan kaya dene mengkono-mengkono matang odi bihi al iddah lawadoat lamunan ngetuaken sopo si almar'ah, ya, ngetuaken alakotan ing darah kental, ya, walaupun yang keluar itu adalah masih segumpal
darah ya. Nah, jadi segumpal darah yang kental metu. Nah, setelah itu kemudian keluar darah ya. Nah, itu juga masuk dalam kategori nifas, kan begitu. Nah, kalau urusan idah ya berarti selesai ya. Walaupun ya berarti gelis ya ngenteni suwe maning. Ya kan begitu. Ya pokoknya kan itu ya mengeluarkan apa-apa yang terkandung di dalam perutnya. Idahnya kan begitu. Au mudhotan ya, utawa daging kempel ya, atau sudah berupa daging tapi kan belum terbentuk bayi ya, belum terbentuk manusia, hanya berbentuk segumpal daging ya. Jadi segumpal darah saja itu sudah masuk kategori bahwasanya itu disebut dengan darah nifas ya, dan itu cukup untuk apa sih menyelesaikan masa iddah ya, masa iddah. Jadi misalkan anu wong lagi meteng dicerai paman ya, atau wonge mati ya, metenge tembakan oli orang wulan. Nah, ninggange usul orang wulan keguguran. Oh, berarti kan gelis ki. Ya, lamun nikah maning ka. Ya, lamunan istilah ngenteni sempurna, ya berarti kan ngenteni sangang wulan, bukan begitu. Mangga. Pamane itu yo metekaken iso, pamane ya. Menghamili kono. Iya. Menghamili. Iya. Terus dikawin umpamane nang cek ya. Kita bingung ngawin umpamane. Iya. Dan anak wadon batal wudu beli sama tempelan anak kilo. Pamane di luar nikah ya. Nah, di luar nikah batal wudu beli. Yo batal wudu. Ya, dikawin kan oli. Ya. Jadi anak dari hasil perzinahan itu dinikah juga boleh paman ya, karena itu intisabnya bukan ke paman secara agama, kan begitu ya. Secara genetis mungkin ke paman ya, tapi secara agama ya tidak ke paman ya. Jadi gambarannya begini ya, maksudnya ketika paman niku melakukan hubungan di luar nikah ya, nah kemudian perempuannya hamil oleh paman kan begitu ya. Nah, setelah itu kemudian punya apa sih hamil, tapi pamannya tidak mau menikahi. Ya, pamannya nggak mau menikahi, dioper nih bapak encek. Nah, dioper nih bapak encek. Ya, sampai melahirkan, ya sampai besar, batal wudhu atau tidak, ya tetap batal wudhu. Ya, karena apa? Karena intisabnya itu bukan ke paman, walaupun secara genetisnya ke paman. Ya. Sekian olibi jalan dinikah anak tapi dari hubungan yang di luar nikah ya, anaknya dewek tapi di luar nikah ya, hubungannya itu boleh atau tidak? Ya boleh, kan begitu. Tapi si karon caki batal wudhu ya. Hah? Karon caki? Iya. Ya batal wudhu dudu anaknya dewek mana kun sih aman lu. Ya. Ya kang rusak nek. Non. Bin Adam. Ya artinya dia itu ya pokoknya sih memulai generasi baru lah, kan begitu. Memulai generasi baru. Ya keder anak sih ya beli salah beli apa kang salah itu kang menyebabkan kan wong tua ya. Hari anak sih ya hasil daripada proses bukan mau onon ya, maka anaknya sih ya tidak mendapatkan tuntutan apapun ya, termasuk tuntutan kesialan ya, beli sial biapol kang sial ya kang ngelakoni dosa ya. Kalau dia korban dari dosa sih ya beli sial biapol ya, tidak ada ya. Jadi kesialan, nah, kemudian apapun ya itu ya perbuatan dosa. Nah, siapa yang melakukan dosa? Ya bukan anaknya ya. Yang melakukan dosa itu orang tuanya. Ya kalau anaknya sih ya wis beli ketempelan anu-anu kan begitu. Non. Ya pun kan istilah di masyarakat. Kan konon ya.
Ya, makanya kan begitu. Ya, artinya makanya ya artinya ya bagi kita sendiri atau orang-orang ya di samping ngelakukan model mekonon. Bukan. Nah, bagi anaknya misalkan yang terlahir dari proses yang demikian, itu sikapnya harus bagaimana? Terima saja. Karena itu bagian dari panggung sandiwara Gusti Allah. Iya kan? Jadi kita semua ini kan peran kita ini ya yang merupakan peran yang sudah diatur nih Gusti Allah ya. Nah, bagi anak yang metui dari hasil perzinahan itu bagaimana sikape bagi anaknya tersebut, ya sudah terima saja bagian dari panggung sandiwara Gusti Allah. No, yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi aktor yang baik. Bukan begitu. Bagaimana anak dari lahir dari hasil apa sih perzinahan apa-apa, yo sembayang ya sembayang, ngaji yo ngaji, bertakwa yo bertakwa. Itu yang terpenting ya. Sebab nanti Allah itu nggak akan menuntut kamu ini metu sing sapa kono. Yo karena kita bisa milih metu sing sapa paman. Nah, itu kan sudah skenario yang diatur oleh Gusti Allah ya, panggung sandiwara. Ya, bahwasanya Bapak Encek itu kan bisa milih ya, milih lagi waktu lahirku. Yo kita iki didadinong lanang atau didadinong wadon beli milih je. Iya kan? Iya artinya kita kan beli milih, beli pesen, beli apa? Maksudnya kita metue dadi wong wadon bae, metue dadi wong lanang kan tidak memilih. Ini peran yang sudah ditetapkan, sudah diatur ning Gusti Allah ya. No. Maka yang terpenting ya diterima saja. Ya. No. Aja sampai wah enak tadi wong wadon nih. No, jare wong wadon wah enak tadi wong lanang. Nah, itu salah satu daripada bentuk kekecewaan kalau begitu. Salah satu bentuk daripada tidak menerimakan ketetapan. Ya. No, jadi yang penting dilakoni bae, peran kang kira-kira benar. Ya, yang kira-kira berperan dengan baik. Karena Allah itu tidak memandang kamu itu dari negeri mana, dari anaknya siapa, enggak ya. Yang dipandang oleh Allah itu adalah ya ketakwaan kamu dari latar belakang apapun itu sih yang terpenting bukan konon ya. Ya lamunan istilah kok pangerane milih-milih misalkan ya, kin kang bagus kang model mekenen ya protes kita dengan apa kita didadiakan mekenen no, kan begitu nantinya ya. Jadi sing penting lamunan kok ya berperan lah. Jadi wong sugi ya perane wong sugi kang sesuai dengan aturan-aturan. Jadi wong melarat ya jalanaken apa sih sesuai dengan aturan-aturan wong melarat itu kudu kepriben kan begitu. Nah, baru bermain dengan baik. Ya. No, kederan apa? Kederan pangeran iku ngupai batasan arane kan panggung sandiwara. Waktunya terbatas. Ya. Artinya kita ini tidak berlama-lama. Seneng anu watese. Aduh blenak masuk suwe yo blenak kiraku. No, kan kono ya. Iya. Wis baru blenak dipikiri bisa ya tambah blenak. Wis tadi sing penting kanggo nguwat-nguwataken keter seblenak-blenake wong ning alam dunia iku ya beli suwe beli apa. Ya. Seseneng-senenge wong ning alam dunia ya juga beli suwe beli apa. No, kan kono ya paman. Ya. No, ya paman soten delenge umur 30 tahun sampai 40 tahun, yo sejen gambare, itu kan bonen. Ya kian kan wis berlalu, ya berlalu ya. Jadi kebahagiaan itu pasti akan hilang juga kan konon. Jadi karena kita semuanya bersifat sementara. Pokok pengen selawase, yang kok pokok treat mulai wis mati nu. Ya enak yo blenak yo. Blenak ya. No, pulane apa? Pulane wong mati. Kukang diarep-arepaken balik maning ning alam dunia. Ya, wagen uripe ditaruh ning Palestina kang kenang bom terus kan. Asal urip maning paman. Maksudnya tujuannya untuk memperbaiki diri, yang untuk beribadah, memperbaiki diri. Nah, kita ini masih urip ini. Ya. Ya jadi sia-siakan kan kono. Wis wong kang mati-mati, kang wis dipendem kang anu kok pengen ini balik maning. Bagian uripe be mangan seminggu sepisan mangane kan asal urip
Ya, apa? Kanggo ibadah. Untuk bertobat kemudian beribadah lagi. Cuman kan wis mati kan tidak mungkin kembali. Ya. Nah, kita kan masih urip ya, ya walaupun blenak pun tetap masih untung. Untungnya apa? Untungnya urip. Ya. Ya. Berarti kita masih dikasih kesempatan ya untuk memperbaiki diri. Ya. Kebetulan sedelat ya. Urip ning dunia itu sedelat. Jadi pulane masih diberi kesempatan hidup. Ya, kira-kira temenanan konon. Aja moregan. Ya artinya aja moregan itu dalam ibadah apapun ya berusaha untuk serius. Karena keseriusan itulah yang akan menjadikan nilai kita beda. Wakada lawadoat ala kotan au mudhotan jazama bihi ya jazama netepaken bihi kelawan kaza lawadoat ala kotan au mudhotan ya jazama netepaken sopo Imam Nawawi ya Imam Nawawi bihi kelawan wakada lawadoat ala kotan ya firraudoti ing dalam kitab ar-raudah ya atau kitab Raudhatut Thalibin ya. Raudhah iku taman ya. Thalibin iku para santri ya. Para thalib ya, orang yang belajar itu namanya thalibin ya. Tapi kok disebutin yang luar dan dia Taliban. Oh, Taliban ya ngomong tok kangelan tadi Taliban. Ya. Iya betul. Kang kaco maning ketika ning jamblang Taliban ngono. Wasawaun lan iku pada kana utawi arep nyentah anak opo dam, begitu pula ya. Bahwasanya darahnya itu ahmaru ya, iku warnanya merah. Ya, apakah itu darah yang keluar setelah melahirkan itu berwarna merah au asfar utawa kuning ya. Jadi warna abang utawa warna kuning ya tetap dinamakan darah nifas ya. Mubtadiatan iku pemula ya. Kanat ana sapa si almar'ah wong madon mau fil wiladati ing dalem nglahirakenne aula utawa ora mubtadiatan. Jadi maksudnya baik dia itu pertama kali melahirkan atau pancen kelahiran itu duduk kelahiran pertama karena wis sering melahirakan ya. Jadi baik itu baru pertama kali dia lahiran melahirkan anak pertama atau dia itu sudah berulang-ulang melahirkan anak ya. Bang Baim mau apa takon apa Bang Baim? Pantangan apa ya? Mau wis ditakonaken Oh. Mulainya mau statusnya tadi kan mancek dipindah di dioper mancek kan statusnya jadi wong tuwa kan bahasa Inggris kan bakal wudu tapi kan status musyawarah kan dibatal wudu anak biar wudu anak ini itu dinikah awaan itu perkawinan ini dikawin dengan mancek kan berarti anaknya kan tetap anak Iya kan peden ya. Jadi walaupun anak ya, anak terusan ya, tapi itu adalah anak yang timbul ya di luar pernikahan ya. Jadi pokoknya anak yang timbul dari di luar pernikahan itu ya tidak akan nyambung kepada bapaknya ya. Maksudnya bapak kang nganwe ya, bapak yang mengamili dan juga tidak kepada bapak yang meneruskan nih. Begitu. Jadi secara nasabnya kan begitu. Jadi dia membuat nasab sendiri. Ya. Artinya apa? Begini, maksudnya juga nggak boleh nanti mewali. Iya nih status mewali. Ya. Masalah tanggal butuh bikin kan dibahas. Soalnya kan orang do di anak kami tuh mau jajan. Otomatis kan si anak baru kang
ngerambeni si anu kan batal wudu. Apanya? Anak tiri itu batal. Ya, anak tiri itu batal. Ya. Jadi tetap membatalkan, ya. Jadi hubungan anak tiri dengan bapaknya itu ya tetap batal. Iya. Yo rabi kan wong luar ya. Iya, saya kan batal tapi hubungan kawin tapi kawin. Iya misalkan makanan ya pokok bangsake pengen beli batal madhabi ngali madhabi Imam Hanafi. Ya. Tapi tetap pokok hubungan sih yo batal ngono. Madhab Hanafi kan. Ya. Hanya sebatas mek-mekan ngono ya. Wayu khozulan diambil kesimpulan min kalami syekhi dari perkataannya syekh, diambil dari perkataannya Syekh Abi Suja opo annadama sak temeni geti al khariju kang metu opo si Adam ya metu ma'al waladi sertane anak au qoblahu utawa sedurunge anak ya, jadi darah yang keluar bebarengan karo anak ya, karo bayi, atau darah yang keluar sebelum keluarnya anak wis metu gede dikit la yakunu iku ora anak apa sidam, ora anak iku nifasan iku diarani darah nifas ya. Jadi bisa diambil kesimpulan ya bahwasanya darah yang keluar yang bebarengan ya, bebarengan karo anak ini ya, keluarnya sesuatunya ya, itu atau yang sebelumnya ya, anak itu durung metu tapi gede wis metu. Nah, itu tidak dinamakan dengan darah nifas ya. Wa huwa utawi hukum kang bener iku kadzalika iku kaya dene mengkono-mengkono dam al kharij ma'al walad au qablahu la yakunu nifasan. Jadi hukum yang betul itu ya seperti itu ya, bahwasanya tidak dinamakan dengan darah nifas ala rojihi, ingatasi pendapat kang rojih. Rojih itu adalah pendapat yang unggul ya. Wan nifasu dene utawi nifas fil lughati ing dalam bahasa ya. Jadi nifas menurut bahasa huwa hiya an nifas al wiladah iku ngelahiraken ya. Jadi wiladah itu melahirkan itu secara bahasa disebut dengan nifas. Wa fi istilahil fuqaha'i, nah sekian ing dalam istilahnya para ahli fikih nifas berdasarkan istilahnya ahli fikih. Kama kaya dene keterangan zakaro kang wisnu turhu ing ma sapa asyekhu syekh ya. Wa yusamma lan diarani ya. Jadi kalau menurut istilahnya ahli fuqaha berdasarkan para ulama ahli fikih ya, yaitu ya seperti yang diucapkan Syekh Abi Suja tadi, yaitu darah yang keluar akibal wiladah ya. Itu menurut istilah fikih. Jadi darah yang keluar setelah ya. Jadi bukan yang membarengi, bukan yang sebelumnya. Tapi darahnya itu keluarnya setelah proses melahirkan. Yo ada jeda sedikit ya. Nah, kemudian keluar darah. Itu disebut dengan darah nifas menurut istilahnya para ahli fikih. Wa yusamma lan diarani ya opo hadzam opo iki getih ya, diarani nifasan ing aran nifas ya. Dan darah yang
tersebut dinamakan dengan darah nifas, alasannya li'annahu karena sak temeni dam, karena sak temeni gedi mau yakhruju iku metu opo dam, metu akiban nafsin ing dalam sewise awak-awakan. Maksudnya awak-awakan itu bayi lah, atau sesuatu yang hidup lah, maksudnya nafas itu. Dinamakan nifas karena keluarnya itu setelah keluarnya janin, ya, atau keluarnya bayi lah. Nafsun itu adalah bahasanya adalah awak-awakan, itu berarti seseorang ya yang bernafas, ya. Ini adalah pengertian secara majas, ya. Pengertian secara majasnya begini, bahwasanya nifas itu ya karena keluarnya setelah keluarnya sesuatu yang bernafas. Ya. Itu bahasa majas. Tapi secara hakikatnya, maksudnya ya, itu bukan begitu. Ya, artinya apa? Yang bukti ini ketika metuwe geti kan tetap diarani nifas. Geti itu kan belum bernafas, ya, alako atau mudhoh, ya. Jadi belum berbentuk manusia, ya. Nah, itu juga bisa disebut dengan darah nifas, ya. Jadi ini adalah pengertian secara majazi saja, ya. Bahwasanya disebut dengan nifas itu karena setelah keluarnya sesuatu yang bernafas, yaitu manusia atau bayi, ya. Nah, cuman istilah itu adalah istilah majas, ya. Jadi bisa saja dibalik, ya. Jadi mengatakannya juz, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Mengatakannya bagian, ya, ari nafsin bayi itu kan bagian, ya, sebagian yang keluar, ya, tapi yang dimaksud itu bukan itunya tapi semuanya, ya, bisa mencakup darah kental, bisa mencakup daging kental, ya. Jadi mengucapkannya juz, kemudian yang dimaksud itu adalah secara keseluruhan, ya. Kalau majas mursal itu adalah min itlaqil kul wa irodatil juz, ya, mengatakan keseluruhannya, tapi yang dimaksud adalah juznya, bagiannya. Juz itu bagian. Ya kayak contohnya kita mengatakan kali banjir, kan mau ya. Kita kan mengatakan kali, hari baku kali kan kobonane ake, ya. Kita ngomong kali banjir ku kang dimaksud apa? Banyuwe, ya. Nah, artinya yang kita katakan keseluruhannya yang terdiri dari air, kali kan air, ya, iwake, wadase, krikile, ya, lemai, itu unsur daripada kali. Kita mengatakan kali banjir, tapi kan dimaksud sih duduk kabiane, maksudnya banyuwe bae kan, banjirku yang meluber. Jadi ini kebalikannya, ya. Kita mengatakannya apa sih bagian, tapi yang kita maksudkan adalah keseluruhannya. Wa ammad damu anapun utawi getih al khariju kang metu apa si adam. Walaisa lan ora ana apa si adamu al kharij. Ora ana iku bihaidin kelawan termasuk kategori getih haid. Wala ba'dal wilada lan metuwe ora suwisi nglahiraken, ya. Jadi adapun darah yang keluar yang tidak masuk kategori darah haid dan keluarnya itu tidak setelah melahirkan, ya, fa ingkana mangka lamunan ana opo si adamu al kharij ana iku fi zamanin ing dalem masa atau waktu yumkinu kang kongang utawa kang mungkin fihi ing dalam zaman opo al haidu haid illa annahu angin sak temeni dam kharaja iku metu opo si adam fi ghairi auqatil haidi, ya, metuwe ning seliyane pira-pira waktune haid limarodin karena arahe sakit au fasadin utawa karena rusak min irki famihi saking lukai lambe farji, ya,
fi adnar rohimi ing dalam parak-parake rohim, jadi bibir farjinya, ya. Yusama maka diarani apa si mau Adam, ya, geti mau diarani al azila ing aran azil, bidali kelawan dal gede, ya, bidali kelawan dal al mu'jamati kang dititiki, wa yuqalu lan juga diucapaken bil muhmalati, ya, apa bil muhmalati apa wa yuqalu lan diucapaken apa mau lafad mau, lafad azil bil muhmalati kelawan disepiaken titike, ya, fahuwa mangka utawi dam iku istihadah, iku diarani gedi istihadah, ya. Jadi begini, jadi ketika ada darah yang keluar, ya, ketika ada yang darah yang keluar, tapi tidak termasuk kategori darah haid, ya, dan keluarnya ini tidak sehabis melahirkan, ya. Jadi dudu geti haid, dudu geti nifas, ya. Nah, kalau memang keluarnya itu di masa yang sudah memungkinkan haid, ngerti masa memungkinkan haid, usia 9 tahun, ya, ya. Jadi darahku niku wong wadon iki wis mungkin dikatakan haid gini, usianya berarti wis 9 tahun, ya. Jadi kalau misalkan 7 tahun nggak masuk, ya. Nah, jadi ketika darah itu keluar, dia bukan darah haid, ya, bukan darah nifas, ya. No, dan keluarnya ini di masa kemungkinan, ya, sudah disebut dengan haid, ya, artinya usianya perempuan tadi sudah 9 tahun, ya. Akan tetapi keluarnya itu di luar masa-masa haid, ya. Jadi misalkan begini, aqallut tuhri bainal haidotain itu, ya, paling sedikit masa suci itu 15 hari, ya. Jadi misalkan haid, ya, suci. Nah, nanti itu paling sedikit pengen haid maningin loh, itu 15 hari paling sedikit, ya. Nah, sekian sedurunge 15 dino, ya, metu oli 10 dina kah, ya, no, kan suci, ya. Nah, kemudian terus, ya, sampai hitungan 15 hari itu paling sedikit, ya, baru kemudian haid lagi. Nah, sekarang dorong anu hitungan 15 hari, 10 hari sudah keluar darah lagi, ya, itu maksudnya begitu. Dia keluar di waktu selain waktu haid, ya, paham ya? Jadi artinya kurang dari 15 hari. Yakin panas sudah bahkan 10 dino, ya. No, kok metu geti maning, ya, no, padahal secara hitung-hitungannya itu harusnya, ya, sedikitnya, paling sedikitnya, ya, masa yang memisah suci itu adalah 15 hari. Nah, sekian tembak 10 dino aja metu geti maning, ya. Nah, keluar itu, ya, bisa saja karena sakit, ya. Ya, sakit apa belo sehingga ngetuakan geti, ya, yang terdapat pada ujung bibir, ya, maka, ya, itu disebut dengan azil atau adil dan juga bisa dinamakan dengan istihadah, ya, paham ya, bisa dinamakan dengan istihadah. Jadi keluare di masa sudah mungkin haid, ya, masa sudah mungkin haid itu kalau perempuan 9 tahun, ya. Jadi metu iki dudu ning umur 6 tahun atau 7 tahun. Pokoknya masa yang mungkin dia itu sudah masuk kategori haid, yaitu usia 9 tahun. Akan tetapi keluarnya itu dari wong wadon anu wis umure 9 tahun, ya. No, tapi keluare gedhe mau iku dudu ning wayah-wayahe haid. No, konon, ya. Maksudnya dudu ning wayah-wayah haid iku benere dorong haid gini tembakan oli 10 dino atau 5 dino aja masa metu gede maning. No, suci no, ya. Nah, berarti
itu disebut dengan darah apa mau istihadah ya. Jadi istihadah ya. Ya pokok istihadah ya tetap kewajiban menjalankan ibadah. Ya. Adapun cara priben ya dipakai pempes ya. Dipadubai kayak wong kang beser ya. Dan kemudian wudhunya juga harus setelah masuk waktu sholat ya. Jadi maksudnya ketika pengen sholat bedug ya banyu wudhunya kok wis manjing waktu sholat duhur. Jadi bisa wudhu jam 11 konon kok ya. Nah, itu termasuk syarat-syaratnya begitu. Wama dene utawi dam geti ya ada kang liyani apa ma hadihidima ing iki-ikilah geti idza kharaja ya nalikane metu apa sidam minal farji saking farji fahuwa mangka utawi dam ya wama utawi dam utawi getih ada kang liyani apa sima hadih dima ing iki kila getih kang wis diterangaken ing dhuwur iku idza kharaja nalikane metu apa sidam minal farji saking farji fahuwa mangka utawi dam iku damu fasadin iku arane getih penyakit, getih rusak ya. Kal kharij kaya dene getih kang metu ming qabli sinil bulug sedurunge masae baleg wallahu a'lam. Jadi ketika darah yang keluar itu selain yang sudah dijelaskan di atas ya. Nah, maka darah kang metu mau iku dudu getih haid dudu, getih nifas dudu, istihadah juga dudu. Sebab apa? Sebab istihadah itu ketika usia perempuan itu sudah 9 tahun, yumkinu haid ya. Nah itu maka disebut dengan darah penyakit. Contohnya kayak dini mengeluarkan darah di usia 7 tahun atau usia 8 tahun ya. Nah itu maka disebut dengan darah fasad ya, darah rusak ya. Sebab apa? Sebab yang namanya haid itu ada kriterianya. Ya. Darah haid itu keluarnya ketika perempuan berusia 9 tahun. Atau lamunan kurang kok paling kurang 16 hari lah. Itu baru disebut dengan darah haid. Ya. Itu pun juga nanti ada lagi kriterianya kan begitu. Ya. Artinya harus keluarnya darahnya itu ada 24 jam atau 1 hari 1 malam ya. Jadi hitungannya itu kalau dihitung secara keseluruhan maka darah itu ada 24 jam ya. Batasannya sampai kapan? Sampai 7 hari atau sampai 15 hari. Jadi syarat itu yaitu ya keluarnya itu setelah di usia 9 tahun. Jadi kalau belum 9 tahun dipastikan bukan darah haid. Yang kedua, keluarnya itu harus ada 24 jam ya. Jadi misalkan dinokin metu geti mung 6 jam, terus beli metu maning ya. Nah, ya makanya ini bukan darah haid. Ya, karena hitungannya mung 6 jam sih betul. Nah, itu dianti sampai 15 hari kan begitu. Nah, makanya kan begini, nanti prakteknya itu ya macam-macam. Ya, prakteknya bagaimana? Jadi ketika misalkan tembekan keluar darah 6 jam, ya, terusan mampet. Ya, kita kudu priben nggih. Ya. Kita boleh menduga bahwasanya ketika kita menduga bahwasanya ini darah haid, maka kita nggak sholat lagi lah. Yang kita menduga darah haid. Ya. Tapi itu betul juga ya. Nah, ketika kita tetap sholat itu juga betul ya. Nah, betul, tapi nggak usah mandi lagi ya, paham ya? Yang karena kan hitungannya belum 24 jam. Lain ketika misalkan sudah terhitung 24 jam gede metu sampai 24 jam ya. Artinya 1 hari 1 malam itu metu terus ya. Maka sudah dipastikan ini darah haid, sehingga besoknya misalkan lapet maning ya tetap diarani getih haid terus ya kan begitu ya. Tapi kalau misalkan beli lancar
metu pertama aja 6 jam. Nah, kita kan dugaannya beda-beda. Lagi niki gede head toh dudu. Sebab belum ada hitungan 24 jam. Ya, makanya ketika kita menduganya darah yang keluar itu darah haid, ya berarti kita apa sih? Beli sholat kan, Aus? Ya, tapi kitanya enggak dosa. Ya, karena apa? Ya karena kita menduganya gede haid. Ketika kita sholat, ya juga enggak salah juga. Ya, sholat bae loh. Yang dorong pasti. Ya, dorong pasti. Ya. Adus beli, ya beli usah adus yang duduk darah haid. Ya. Kang wajib adus itu kan gede haid. Ya berarti ya dibersihkan bae. Ya. Nah, terus melakukan sholat. Nanti itu prakteknya ada di keterangan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman. Wah.